Kalian bawa apa? Jerami Pak, mau dijual. Yakin cuma jerami? Bener Pak, jerami Pak. Kalau saya temukan selain jerami di belakang truk kalian, kalian berdua mau tanggung jawab? Iya Pak. Ini pedangnya, Bos. Ya udah. Ayo turun, buka. Buka. Dan Tutup. Buka. Aneh, kok dari tadi seperti tidak ada orang. Biasanya selalu saja dia mengintip-ngintip keluar. Apa yang terjadi? Terima kasih, kamu sudah membantu kami. ya, sama-sama Bu. Hanya itu yang terbaik yang bisa aku lakukan sekarang. Dan aku berharap agar semuanya bisa lancar ya. Amin. Kamu jangan lega dulu. Sebelum pernikahan ini benar-benar terjadi. Mas, kamu tuh jangan terlalu pesimis. Kita tuh hampir berhasil, Mas. Lebih baik sekarang kita berdoa aja supaya semuanya lancar. Aku yang pesimis. Risma, justru dia dan keluarganya membuat kita pesimis dan ketakutan. Bahkan bukan cuma kita aja, semua warga di sini juga mengalami hal yang sama, ketakutan. Bisma? Bisma? Ibu baik-baik aja kan? Gak usah banyak tanya. Kamu lihat tuh rumah mereka. Kamu merasa ada yang aneh kan? Aneh gimana ya, Bu? Terasa nggak ada aktivitas di rumah itu? Gak ada orang di rumah itu? Ayo kita periksa. Baik, Bu. Kurang ajar. Sepertinya mereka pergi dari rumah. Kenapa saya bisa nggak tahu? Bu, bisa aja mereka sembunyi di kamar kan? Dobrak aja deh, dobrak. Ngapain kamu ada di sini? Bu Rayu sendiri ngapain ada di sini? Mana Bisma? Mana Aisyah? Mana semua orang yang ada di rumah ini? Mereka sudah pergi. Tapi kok Ibu nggak tahu ya mereka sudah pada pergi? Bukannya seharian Ibu ada di situ, ya kan? Saya tanya sekali lagi sama kamu. Mereka semua pergi kemana?
Saya sudah bilang, saya tidak tahu. Paham kamu? Bos, ada berita penting, Bos. Berita apa? Di kampung sebelah ada acara pernikahan, Bos. Sepertinya itu pernikahan Vita, Bos. Bener, Bos. Pernikahan Vita? Ini nggak boleh terjadi. Ini harus digagalkan. Ayo segera. Sebentar lagi Kak Vita akan menikah. Ya Allah, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Bisa kita mulai acara jam kabulnya. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bikin pernikahan ini. Saya bilang hentikan pernikahan ini. Mau apa kalian? Saya pernah bilang sama kalian semua. Hari ini nggak akan terjadi pernikahan ini. Ngapain? Ah! Ibu! Nggak akan ada yang bisa menghalangi saya. Bisma, kau pikir pernikahan ini bisa terjadi? Sementara jenazah anakku belum dikubur. Kamu, sini. Sini kamu. Mas. Kamu mau menikah hari ini? Asal kamu tahu, di depan muka saya, kamu nggak akan menikah hari ini. Paham kamu? Hah? Sekarang, kamu angkat jenazah kakak saya sampai ke dalam kubur. Paham kamu? Lepasin Firman. Kalau kamu mau minta tolonglah sama setan-setan di neraka. Karena kamu sama dia nggak akan menikah hari ini. Kamu lihat Bisma, ini hasil perbuatanmu. Melanggar janji mudik dan saya akan pastikan kamu akan masuk ke penjara lagi. Dan saya akan bilang sama pengacara saya untuk menyeret kamu sampai ke hukuman mati. Heh, kamu pengantin laki-laki. Angkat keranda jenazah anakku. Bawa ke kuburan. Dan menikahlah kamu di kuburan bersama setan-setan di neraka. Angkat sekarang. Angkat! Bangun. Angkat! Lepasin Mas Firman.
Ibu. Kita sabar nak. Setelah Amir dimakamkan, pasti dia akan kembalikan Firman. Gak mungkin, Bu. Mereka pasti membunuhnya. Kemudian mereka menguburnya dengan jenazah Mas Amir. Vita, kamu kenapa nak? Maafin aku, Bu. Kamu hamil? Apa? Kamu benar-benar hamil? Kamu keterlaluan. Bikin malu keluarga. Vita. Lepasin, Aisyah. Lepasin. Biarkan aku mati. Lepasin. Gak boleh, Kak. Kak, jangan, Kak. Jangan. Lepasin, Aisyah. Jangan, Kak. Jangan, aku mohon, Kak. Jangan. Kenapa kamu selamatin aku? Biarkan aku mati. Aku ini cuma aib di keluarga kita. Lepasin. Kak. Udah sih, Kak. Jangan ngelakuin itu. Bunuh diri itu hanya perbuatan pengecut dalam diri manusia. Jangan, Kak. Apa peduli kamu? Ini hidup-hidup aku, nyawa-nyawa aku. Kak, bagaimana dengan bayi itu? Dia berhak hidup, Kak. Dan Kakak nggak berhak untuk membunuh manusia yang bukan milik Kakak. Tapi semuanya sudah hancur, Aisyah. Sudah hancur. Kata siapa sudah hancur, Kak? Semuanya nggak hancur. Kakak akan tetap menikah. Aku akan membebaskan Mas Bisma. Karena aku akan menyerahkan diri ke polisi, Kak. Dan semuanya akan baik-baik aja. Gak usah sok pahlawan kamu. Aku tahu yang kamu omong ini cuma omong kosong. Kamu mau mencari simpati, kan? Enggak, Kak. Aku bersungguh-sungguh. Kalau begitu kenapa kamu masih bengong di sini? Cepat sana pergi. Buktikan ucapan kamu kalau kamu berkorban untuk keluarga kita. Aku akan berangkat. Aku akan ke Ibu Rahayu dan menjelaskan semuanya. Dan aku siap menikah sama Mas Arif. Ya udah sana cepat pergi. Suruh mereka bebaskan Mas Bisma. Dan suruh mereka kembalikan Firman. Dan aku bisa menikah sama dia. Ya, Kak. Tapi Kakak harus berjanji ya. Jangan pernah lakukan ini lagi. Udah sana pergi. Aku gak butuh nasihatmu. Pergi sana. Pergi. Apa sayang? Tante Aisyah mau menyerahkan diri, Bu. Astagfirullahaladzim. Mila, apa kamu yakin? Ya Om, tolongin Tante Aisyah. Iya sayang, Om pasti akan bantu Tante Aisyah. Senang baru seperti ini, Om. Tolong, Mas. Keluarkan saya dari sini, Mas. Saya nggak mau dikubur sini. Saya nggak mau. Diam kamu. Sekarang kamu harus menemani Mas Amir dalam. Ya Allah, kenapa jadi begini? Di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku, aku malah ada di sini di lubang kuburan. Keluarga Rahim benar-benar kejam. Aisyah. Aisyah sebentar. Aisyah, apa yang kamu lakukan? Kamu mau serahkan diri kamu sama Mas Arif. Tapi pasti ada jalan lain, Aisyah. Kamu tuh harus bisa melawan keinginan ibu aku. Keluarga aku nggak punya pilihan lain.
Kavita sedang hamil sekarang. Dia mengandung anaknya Mas Firman. Aku harus menikahkan mereka, jadi aku harus membebaskan Mas Firman sekarang. Aisyah, tapi apa perlu, Aisyah? Apa perlu kamu menyelamatkan Mas Firman dengan cara menyerahkan diri kamu sebagai gantinya? Ini benar-benar gila, Aisyah. Nah, kamu punya pilihan lain? Ada? Gak ada kan? Kamu harus percaya, Aisyah. Pasti ada jalan lain, Aisyah. Cara apa aku bilang? Kamu harus tahu, Restu. Aku gak punya banyak waktu sekarang. Jadi aku harus membebaskan Mas Firman. Tidak, Aisyah. Kamu tidak bisa melakukan ini. Apa kamu pikir ibu kamu, Mas Bisma, Mbak Risma akan setuju? Kamu pikir ibu kamu akan merelakan satu anaknya untuk kehidupan anak yang lain? Gak, Aisyah. Restu, kehidupanku sekarang itu gak penting. Ibu kamu menginginkan aku. Dan aku akan menukarkan demi kedamaian keluargaku. Demi Mas Bisma. Demi pernikahan Kavita. Karena kebahagiaan mereka di atas segala-galanya, Restu. Kamu pikir mereka akan bahagia, Aisyah? Ibu kamu, kakak kamu, keluarga kamu, mereka tuh justru akan sedih melihat nasib kamu, Aisyah. Dan kamu tuh justru memasukkan mereka ke dalam posisi perasaan yang sedih, perasaan yang bersalah, dan dikejar-kejar dosa, Aisyah. Apa Restu? Aku akan menanggung semua penderitaan ini sendiri. Dan begitu mereka akan melihat aku baik-baik aja. Jadi mereka nggak perlu khawatir. Kamu pikir Mas Arif tuh benar-benar mau menjadikan kamu istrinya, ha? Enggak, Aisyah. Bukan itu yang mereka mau. Mereka tuh hanya kejar tanah itu. Jadi mereka tuh manfaatin kamu untuk memaksa Mas Bisma dan ibu kamu untuk memberikan tanah itu. Kamu pikirkan itu deh. Terus aku harus bagaimana sekarang? Kau bukanlah untukku. Kamu harus percaya. Kita akan sama-sama pikirkan itu segera. Tapi bukan ini. Apa yang kamu lakukan sekarang hanya akan mempersulitkan keadaan. Berjanjilah sama aku. Kamu tidak akan menyerah. Berdua. Diam kamu! Tarik, kenapa serang anak saya? Orang tua bangun! Bangun! Masya Allah, mereka sedang ngapain itu? Bagus. Sekarang Mas Amir nggak akan merasa kesepian dalam. Tanam, kubur mereka. Ampun Mas, tolong jangan celakai ayah saya Mas. Aku mohon hentikan semuanya, hentikan! Aku harus hentikan itu. Aisyah tuh, Aisyah! Hentikan! Aisyah, Apa yang kamu lakukan? aku? Apa yang kamu lakukan di sini? Mau apa kamu, Aisyah? Aku udah datang ke sini untuk memenuhi sumpah Mas Bisma. Ya Allah, Aisyah, kenapa kamu lakuin ini? Bagus kalau begitu. Bagus kalau kamu sudah menyerahkan diri. Tapi sayang, aku udah nggak mau sama kamu. Aku udah nggak tertarik sama kamu. Sekarang kamu masuk. Masuk! Temenin Mas Amir dalam kubur. Lepasin! Lepaskan Aisyah! Minggir kamu! Enggak! Aku nggak akan minggir sampai Mas bebaskan mereka semua. Kamu pikir aku nggak bakal ngubur kamu juga dalam sini, ha? Kamu pikir aku takut sama kamu? Ayo! Aku nggak takut. Kamu nantangin aku, Restu, ha? Kamu nantangin aku. Cari mati kamu, Restu, ha? Sini. Hentikan! Keluarkan mereka, bebaskan. Tunggu, Bu. Apa maksud Ibu? Tidak usah melanggar perintahku.
Ikuti saja, bebaskan mereka. Ayo keluarkan sebelum saya berubah pikiran. Pergi kalian. Aisyah, saya sudah bebaskan mereka. Sekarang buktikan kata-katamu. Maka kamu akan menyerahkan diri untuk saya nikahkan dengan Arif. Please, Aisyah. Aisyah, please. Aisyah. Ibu, aku udah datang ke sini, tapi Ibu harus berjanji. Ibu harus pastikan pernikahan Kak Vita sama Mas Firman berlangsung. Memangnya kamu siapa? Berani-beraninya mengajukan syarat kepadaku. Enggak. Ini enggak boleh. Bangun, Aisyah. Bangun, Aisyah. Aisyah, kamu nggak perlu berlutut untuk minta sesuatu yang tidak adil. Kamu harus melawan, Aisyah. Kita harus sama-sama melawan semua kegilaan dan kekejaman ini. Bunda Restu, ini jalan yang terbaik. Aku mohon, Bu. Aku harus memisahkan Restu dari perempuan ini. Satu-satunya cara menikahkan dia dengan Arif. Bu, aku sendiri yang akan menjamin pernikahan mereka. Aisyah, demi Allah, aku nggak bisa membiarkan kamu mengorbankan diri kamu sendiri. Restu, aku mohon sama kamu. Kalau kamu kasihan sama aku, tolong pastikan pernikahan Kak Vita berjalan lancar. Jangan biarkan pengorbananku sia-sia. Baiklah, aku berjanji, Aisyah. Aku akan pastikan mereka menikah. Tolong bereskan kuburan anakku. Ayo kita pulang sekarang. Aisyah, ikut aku. Ya Allah, apa yang harus kami lakukan sekarang? Betapa berat ujian yang harus kami tanggung, ya Allah. Vita. Kenapa? Ibu mau menyalahkan aku? Dengar ya, Bu. Bukan aku yang memaksa Aisyah. Dia menyerahkan diri atas keinginan dia sendiri. Kenapa kamu gak cegah? Hah? Ibu gak habis pikir, Vita. Kamu lakukan semua ini. Sementara adikku selalu memikirkan keadaan kamu. Tapi kamu gak peduli sama adikmu. Bu, udah Bu. Udah nggak ada gunanya lagi kita saling menyalahkan. Semuanya udah terjadi. Yang terpenting sekarang kita harus mikirin gimana caranya supaya kita bisa menyelamatkan Aisyah. Apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa celaka semuanya. Sebentar lagi Vita melahirkan anak tanpa ayah. Ya Allah, anakku yang soleha. Kenapa sih ibu selalu meratapi nasib Aisyah? Apakah kalau hal ini terjadi sama aku, ibu akan meratapi nasibku? Ibu selalu menyalahkan aku. Seakan-akan semua ini terjadi karena aku. Tapi ibu menutup mata atas apa yang dilakukan Aisyah. Astagfirullahaladzim. Dengar ya, kalau saja Aisyah nggak ikut campur urusan Dinda, semua ini nggak akan terjadi. Ini juga salah ibu. Harusnya ibu bisa mencegahnya, tapi ibu malah nggak mau mencegah dia. Cukup. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu sama ibu. Kamu harus sopan. Kamu jangan tambah memperkeruh keadaan kayak gini dong, Vita. Aku nggak butuh nasihat Mbak.
Lagi pula, Mbak itu cuma menantu di sini. Gak usah ikut campur deh. Assalamualaikum. Mas Firman, kamu selamat. Alhamdulillah selamat. Restu, mana Aisyah? Di mana Aisyah? Ibu, Aisyah. Restu, mana Aisyah? Aisyah! Aisyah! Bu! Aisyah! Aisyah! Bu! Kemana kamu, Bu? Ibu Aisyah! Aisyah! Ibu sabar, Bu. Di mana? Ibu sabar aja, Bu. Berdoa sama Allah. Kenapa Aisyah pergi? Mana Aisyah? Kenapa kamu ngebawa Aisyah ke sini? Aisyah. Dia menyerahkan dirinya untuk ditukar dengan Mas Firman. Kenapa kamu biarkan ini terjadi? Kenapa? Katanya kamu mencintai Aisyah. Bu, ini bukan salah Restu. Lalu salah siapa? Hah? Salah siapa? Restu, katanya kamu mencintai Aisyah. Tapi kamu biarkan kekasih kamu menyerahkan diri dengan laki-laki lain yang bukan kekasihnya. Kamu kan sudah janji sama ibu mau melindungi Aisyah. Tapi mana buktinya? Kamu biarkan Aisyah menyerahkan diri di depan mata kamu. Ibu pikir kamu beda dengan saudara kamu yang lain, tapi ternyata sama aja. Ini aja. Maafkan aku, Ibu. Aku sangat mengerti kesedihannya Ibu. Tapi aku jauh lebih hancur dari siapapun, Bu. Aku terpaksa lakukan ini. Karena janji aku sama Aisyah. Dan aku sudah menepati setengah janji aku. Aku udah bawa Firman ke sini. Jadi tolong, penuhilah setengah janjinya lagi. Segera nikahkanlah mereka. Bu, demi Allah, aku nggak akan memungkiri janji aku sama Ibu. Aku akan melindungi Aisyah. Dan nggak akan ada bahaya sedikit pun menghampirinya. Yang aku lakukan itu bukan karena janji aku sama Ibu. Janji aku sama diri aku sendiri. Restu, semoga Allah memberi kekuatan. Ibu serahkan Aisyah kepadamu, Nak. Ayo kamu turun. Ya Allah, aku serahkan hidupku ke tanganmu. Segala yang terjadi atas diriku adalah semata-mata kehendak-Mu. Engkaulah yang berkehendak atas segala sesuatu. Aku yakin
Engkau tidak akan pernah meninggalkan hamba. Ayo turun. Masuk. Aku berserah diri kepadamu ya Allah. Terjadilah apa yang telah menjadi takdirmu. Aisyah, semoga kamu sanggup bertahan hidup di neraka ini. Bagaimana sudah bisa kita mulai acara ijab kabulnya? Siapa yang akan jadi wali dari mempelai wanita? Kakak saya, Mas Bisma. Mas, seberat apapun masalah ini, kamu harus ikhlas. Aku yakin Allah pasti punya rencana untuk kita semua. Yang sekarang Vita butuhin itu adalah kamu. Vita nggak bisa menikah tanpa kamu, Mas. Manusia macam apa aku ya, Risma? Aku bahkan tidak bisa melindungi adik-adik aku sendiri. Enggak, ini bukan salah kamu. Ini bukan salah siapa-siapa. Aisyah bukan hanya adik bagi aku. Tapi dia udah aku anggap sebagai anak aku sendiri. Waktu bapak meninggal, dia masih kecil. Aku yang melindungi dan membesarkan dia sampai sekarang. Kamu lihat kan sekarang. Aku malah menjerumuskan dia. Dia malah jadi korban. Dia rela mengorbankan dirinya untuk aku, untuk menyelamatkan aku, Risma. Seharusnya kan sebagai kakak, aku yang berkorban untuk dia. Iya kan? Mas, enggak. Kamu nggak mengecewakan siapapun. Kamu itu tetap kakak yang membanggakan. Kamu harus percaya sama aku. Justru, kamu akan mengecewakan Aisyah kalau kamu menyia-nyiakan semua pengorbanan Aisyah. Jadi lebih baik sekarang kita selesaiin semuanya. Aku yakin Allah akan kasih jalan supaya kita bisa mengembalikan Aisyah. Saya nikahkan Firman bin Mujahidin dengan Vita binti Sulaiman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Viti Kumar saya dengan mas kawin tersebut. Bagaimana para saksi sah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Apa nggak bisa sebentar aja kita bicara? Mau apa sih kamu? Hah? Nggak ada yang perlu kita bicarain lagi, Maya. Dengar ya, sebentar lagi aku akan menikah dengan Aisyah. Dan kamu, aku nggak butuhin kamu lagi. Tapi aku mau bicara bentar, Mas. Ibu kenapa sih diam aja mau diperlakukan kayak gitu? Di sini kamu akan tinggal. Ikat dia. Duduk. Mesin! Aisyah, sekarang rumah mewah ini akan jadi penjaramu. Ya Allah, andai saja bukan cuma ujung jari kami yang bertemu, tapi saat ini aku sudah tidak bisa lagi berharap. Aku sudah menyerahkan diriku untuk Mas Arif. Aku sudah memilih jalan ini demi kebahagiaan Kak Vita.
Aisyah anakku, kau korbankan dirimu demi kebahagiaan Vita kakakmu. Betapa mulianya hatimu, nak. Betapa hancurnya hatiku kehilangan kamu. Aisyah, anak yang paling aku cintai. Ibu! Mas, mau ke dalam aja, Mas. Bu, apa benar Mas Arif mau dinikahkan sama... Maya, aku udah bilang sama kamu, gak usah ikut campur. Kenapa sih kamu, ha? Kamu tuh ikut campur terus, ha? Emang kenapa, Mas? Aku nggak boleh ikut campur. Aku ini masih istri sah kamu, Mas. Bisa diem nggak kamu, ya? Enggak, aku nggak bisa diam. Aku bingung aja sama kamu. Kenapa ya pria loyo macam kamu ini masih sok-sok perkasa, terus pakai mau belaga punya istri baru segala? Apa kamu nggak sadar, Mas? Kalau selama ini kamu tidak melakukan kewajiban kamu sebagai seorang suami. Terus, ibu malah mau ngasih istri baru ke kamu. Aku bener-bener gak habis pikir, Mas. Apa kamu gak malu ya sama diri kamu sendiri? Apa, Mas? Hah? Apa yang aku omongin itu salah? Kamu itu cuman pria loyo yang gak mampu ngapa-ngapain. Nih, Mas Amir udah meninggal. Dan dia meninggalkan 2 orang anak. Dan udah bukan rahasia umum lagi tuh. Aku juga nggak tahu sih, udah berapa banyak perempuan yang dia datangi. Tapi kalau kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Apa ibu kamu tahu? Kalau kamu cuman seorang pria yang... Tampar aku, Mbak, tampar! Apa sih yang kamu mau sama perempuan itu apa? Kamu itu emang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu itu emang cuma pria loyo, tahu nggak? Bu, ibu di mana? Aku mau ngomong sama ibu nih. Bu. Mau apa lagi anak itu? Ada apa, Restu? Aku mau bicara sama ibu. Bu. Ada apa, Bu? Adikmu mau bicara sama ibu. Ayo bicara sekarang. Terus tuh ngapain ya? Apa jangan-jangan... Ada apa, Bu? Adikmu mau bicara sama ibu. Ayo bicara sekarang. Terus tuh ngapain ya? Apa jangan-jangan... Ini ya, Bu. Restu, tolongin Mbak ya. Adip keselak makanan. Adip keselak makanan? Iya. Akhirnya. Kenapa Adip? Katanya kamu keselak ya? Itu Mbak cek. Ya sini. Wah Mbak, Adipnya baik-baik aja kok. Katanya keselak tadi. Mbak tadi kamu kesini karena Mbak pengen tanya apa yang kamu rencanain tadi sama ibu. Ini tentang Aisyah, Mbak. Aku tuh mau coba bicara secara baik-baik sama ibu dan aku berharap kalau ibu mau mendengarkan aku sebagai anaknya. Emang kamu berharap ibu bakal dengerin kamu? Aisyah kesini itu atas kemauannya sendiri. Tak bilang atas kemauan dia sendiri. Apa yang terjadi di pemakaman itu bukan seperti itu. Ibu tuh nggak kasih dia pilihan apa-apa. Ya terus kamu pikir ibu akan mendengarkan semua omongan kamu? Terus ibu akan melepaskan Aisyah dari sini ke keluarganya dengan segampang itu? Ya. Tapi aku tuh mencintai Aisyah.
Mbak tahu Restu, Mbak tahu perasaan kamu sama Iksan kayak gimana. Tapi Mbak minta lebih baik jangan ada orang yang tahu. Karena mereka itu pasti akan murka. Mbak mohon sama kamu harus bisa menjaga perasaan kamu sama Aisyah ya. Dengan kedatangan kamu di sini akan mempersulit aku, tau nggak? Kamu tahu kan, keluarga aku juga suka sama keluarga kamu. Kamu kenapa sih susah banget dikasih tahu? Terus aku harus gimana, Mbak? Masa aku harus biarin Aisyah itu di penjara? Masa aku harus biarin dia itu menikah sama Mas Arif? Aku cinta banget sama dia, Mbak. Restu, harusnya kematian Hilman kemarin itu bisa jadi pelajaran buat kamu. Kalau kamu ingin Aisyah baik-baik aja dan bisa keluar dari sini, coba kamu pakai akal sehat kamu. Jangan pakai hati dan perasaan kamu aja. Sekarang kamu tenangin diri. Kamu coba pikir baik-baik rencananya. Ya, Mbak yakin memang ini butuh waktu yang lama. Bersabar ya. Baiklah. Pokoknya aku nggak mau apapun terjadi sama Aisyah. Nggak mau menderita lagi, Mbak. Makasih ya, Mbak. Sudah memperingatkan aku. Aku pasti akan lebih hati-hati. Doain aku ya. Bagaimana Adit? Oh, alhamdulillah baik-baik aja, Bu. Bagus. Tadi kamu panggil-panggil ibu mau bicara. Mau bicara apa? Ayo bicara. Kenapa kamu diam saja? Oh, enggak. Aku tuh tadi manggil ibu cuma mau mastiin kalau ibu tuh baik-baik aja kan. Ya, aku tuh nggak mau kalau ibu tuh sampai sakit karena terpukul setelah kematiannya Mas Amir. Itu aja kok, Bu. Ya. Ibu baik-baik saja. Alhamdulillah. Tadi kamu bicara apa sama dia? Enggak ada apa-apa, Bu. Bagus. Kalau sampai dia bicara sama kamu, jangan dengarkan apa yang dia omongkan. Karena dia menyebabkan kakakmu meninggal. Ibu tidak mau ada korban lagi di rumah ini. Bu, kematiannya Mas Amir itu bukan keinginan siapa-siapa. Ibu tidak butuh penjelasan kamu. Apa yang ibu katakan itu benar adanya. Titik. Restu! Aisyah. Restu! Restu! Aisyah, aku di sini, Aisyah. Apa kamu baik-baik aja? Aku... Aisyah, tunggu. Aku akan keluarkan kamu dari sini. Tuh, Ya, Aisyah, aku di sini, Aisyah. tolong kamu jawab dengan jujur. Apa pernikahan kita udah berlangsung? Ya, Mbak, kita sudah menikah, Aisyah. Alhamdulillah ya Allah. Satu masalah sudah terlewat. Aisyah. Aisyah. Ya Allah, andai saja bukan cuma ujung jari kami yang bertemu. Tapi saat ini sudah tidak bisa lagi berharap. Aku sudah menyerahkan diriku untuk Mas Arif. Aku sudah memilih jalan ini demi kebahagiaan kita. Aisyah. Restu,
Kamu harus pergi dari sini, Restu. Kamu bukan milikku. Kita nggak punya masa depan, Restu. Pergi sekarang. Aisyah, kamu jangan ngomong kayak gitu. Kita ditakdirkan bersama. Kita masih ada Allah, Aisyah. Kita harus percaya sama kekuasaannya. Ingat itu, Aisyah. Restu, kamu harus berjanji sama aku. Apa, Aisyah? Ayo katakan. Kamu harus sumpahin aku. Apa maksud kamu, Aisyah? Aku nggak akan melakukan itu. Ya Allah, apa yang harus kulakukan sekarang? Penderitaan ini terasa begitu berat. Aisyah. Aisyah. Aku akan membebaskan Aisyah. Aku akan membawanya pergi bersama aku. Ya Allah, aku pasti kuat menjalani ini semua. Karena Engkau sendiri yang menjamin bahwa Engkau tidak pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan umat-Mu. Aku pasti kuat, ya Allah. Aku akan membebaskan kamu, Aisyah. Itu apa yang kamu lakukan? Aisyah, aku nggak akan biarkan kamu terkunci di dalam. Restu, gantikan. Enggak, Aisyah. Aku nggak akan berhenti sebelum kamu bebas dari sini, Aisyah. Restu, hentikan. Kamu jangan gegabah, Restu. Ini nggak akan menyelesaikan masalah. Minggir, Mbak. Minggir dari sini. Aku nggak mau mereka memperlakukan Aisyah seperti binatang. Minggir sekarang. Restu. Singkirkan tangan kamu, Mbak. Oke. Aku akan singkirkan tanganku. Asal kamu janji, kamu tidak akan melakukan hal bodoh ini. Singkirkan tangan kamu. Kalau enggak, aku akan hancurkan bersama gembok itu. Restu! Hentikan, Restu. Pakai akal sehat kamu. Singkirkan tanganmu, Mbak. Aku nggak akan mainnya. Hentikan! Kenapa, Mbak? Kenapa Mbak menghalangi aku untuk membebaskan Aisyah? Sadarlah, Restu. Sudah terlalu banyak orang baik yang menjadi korbannya. Jangan kamu tambah lagi. Justru karena aku nggak mau ada korban lagi, Mbak. Makanya aku mau membebaskan Aisyah. Restu, kamu jangan gegabah ya. Apa yang kamu lakukan ini bisa membahayakan kita semua. Pergi dari sini, Mbak. Pergi dari sini, Mbak. Pergi. Restu. Hei. Udah berantemnya. Berisik. Restu, kamu ngapain sih? Repot-repot buka gembok itu segala. Ih, pakai kunci Mbak aja. Mbak ada kok kunci cadangan milik Mas Arif. Maksud kamu apa? Kamu nih ngapain sih? Ngalang-ngalangin kebahagiaannya Restu. Aku pikir kamu wanita baik-baik ya. Aku pikir kamu menyayangi Restu seperti kamu menyayangi anak kamu sendiri. Oh, tapi ternyata dugaan aku selama ini salah. Masih nggak sadar juga. Kelakuan kamu itu sama aja kamu menghalangi kebahagiaannya Restu untuk bertemu kekasihnya. Biarin aja lah dia ketemu kekasihnya. Kenapa jadi kamu yang repot sih? Mana kuncinya, Mbak? Jangan, Restu. Jangan kamu terima kunci ini. Aku yakin ini adalah jebakan. Menjerumuskan kamu masuk ke dalam masalah yang jauh lebih besar. Restu, apa kamu lupa dengan kejadian Dinda dan Hilman? Kamu mau ini terjadi lagi? Hah? Restu, ngapain sih? Kamu percaya sama wanita yang udah ngebunuh suaminya sendiri? Apa kamu bilang? Aku bukan pembunuh Mas Abi. Tapi kamu turut senang kan kalau suami kamu mati? Jangan sembarangan kamu bicara, Maya.
Ya udahlah, harus lupain aja. Nih, sekarang mendingan kamu bebasin kekasih kamu dan silahkan rajut kebahagiaan kalian berdua sebebas-bebasnya. Iya, Mas. Tunggu apa lagi sih? Aisyah. Bangun Aisyah. Syukur Aisyah, kamu gak apa-apa Aisyah. Aku sudah berjanji sama kamu. Aku akan melindungi kamu. Dan aku gak akan memungkiri janji aku Aisyah. Ayo kita pulang sekarang. Kenapa Aisyah? Kenapa kamu diam? Ayo kita pergi dari tempat ini. Kita pergi sejauh-jauhnya Aisyah, di mana tidak ada satu orang pun bisa menemukan kita. Aku akan tetap di sini. Wow, seru banget lihat kisah cinta mereka. Nah, lihat aja, sebentar lagi pasti akan lebih seru. Karena orang di rumah ini nggak bakalan tinggal diam. Mbak Sakinah, tolong tutup pintunya lagi. Apa maksud kamu Aisyah? Aku mohon Mbak Sakinah. Apa maksud kamu Aisyah? Sudah susah payah berusaha mencoba membebaskan kamu dari sini, tapi kamu malah balik lagi. Maksudnya apa Aisyah? Untuk apa aku bebas kalau aku mengorbankan keluargaku, ha? Apa kamu tahu apa yang terjadi ketika aku keluar dari rumah ini? Apa yang kamu lakukan ini justru akan membuat mereka tuh bersedih, Aisyah. Dan kamu akan membuat mereka tuh menderita setiap kali mengingat kalau kamu tuh berada di sini karena mereka. Tapi mereka tetap hidup, Restu. Aisyah, jangan Aisyah. Aisyah! Aisyah! Lagi. Apa lagi? Aisyah, kamu harus sabar ya. Kamu harus kuat menghadapi segala cobaan ini. Ini jalan yang terbaik buat keluarga kamu. Jangan sampai ada kematian yang sia-sia. Kamu sabar ya. Tolong tinggalkan aku sendiri, Mbak. Mbak Sakinah, jangan lupa digembok lagi. Panasnya masih tinggi sekali. Iya Mas, dari semalam tuh Ibu panasnya nggak turun-turun. Bahkan Ibu sampai ngigo terus. Aisyah. Aisyah. Aisyah dan tinggalin Ibu, nak. Mas, kita harus bawa Ibu ke dokter. Aku takut banget demamnya tambah parah. Iya, tapi jam segini angkot belum ada. Gini aja, gimana kalau kita tunda sampai besok pagi? Kalau panasnya masih tinggi, kita langsung bawa ke rumah sakit. Nak, biarkan saya mengoperasi ibu kamu ya. Mudah-mudahan segera turun panasnya. Ya. Makasih ya, Bu. Boleh, Bu. Terima kasih. Nak, kasihan ibu kamu. Demamnya terlalu tinggi, ini makanya ibu kamu ngikut terus sayang. Nak,
kalian berdua nggak usah terlalu cemas. Ibu kamu akan baik-baik saja. Iya, makasih ya, Bu. Iya sayang, kalian istirahat aja ya. Ibu yang menjaga ibu kamu. Bersabarlah Bu Nengrum. Ibu harus kuat menghadapi semua ini. Restu adalah anakmu. Anak yang lahir dari rahim. Dia akan menghapus semua luka itu, Bu. Semua kedukaan di kampung ini. Kau telah melahirkan seorang anak yang begitu kuat. Dia begitu istimewa. Dan Aisyah, seperti apapun penderitaannya, aku yakin dia akan baik-baik saja. Biar bagaimanapun juga, Rahayu adalah ibu kandungmu. Apakah seorang ibu kandung mampu dan sanggup membunuh anaknya sendiri? Kalau ada yang mau dibicarakan, bilang aja langsung. Saya paling nggak suka ada yang mengganggu pagi hari saya di kamar saya. Oke, baiklah. Bu, saya akan mulai dari perempuan itu. Apa benar Ibu mau menikahkan Mas Arif dengan perempuan itu? Apa masih kurang jelas? Saya memang mau menikahkan Arif dengan perempuan itu. Semua orang juga udah tahu. Oh gitu? Aku cuma heran aja. Kalau emang Ibu mau menjadikan Aisyah sebagai menantu, kenapa sih Bu? Ibu harus kurung dia di ruang bawah tanah. Kenapa nggak sekalian aja Aisyah dibawa ke kamar aku? Supaya aku dan Aisyah bisa berbagi suami. Biar Ibu puas. Karena Ibu telah mengatur adegan dalam pernikahan aku dan Mas Arif. Di rumah ini, saya yang paling berhak mengatur semuanya. Dasar perempuan gak tahu diri. Bu, aku bukan Sakinah, Bu. Aku juga bukan perempuan yang berasal dari keluarga pecundang. Kalau Ibu mau mempergunakan Aisyah untuk apapun, silahkan aja. Gunakan segala cara yang ada di kepala Ibu, silahkan Bu. Tapi aku cuma minta Bu, perempuan itu diusir dari rumah kita Bu. Kalau Ibu nggak mau, aku bisa suruh Mas Yudi untuk usir dia dari kampung ini, Bu. Ibu tahu kan siapa Mas Yudi? Dengar Maya, dengar baik-baik. Aku bisa perintahkan anakku Arif untuk mengajarkan kamu sopan santun dan cara bagaimana kamu harus bersikap di rumah ini. Ngerti kamu? Haris, Bu. Pria loyo itu, dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Diri kamu. Kamu mau nampar aku, Mas? Nih, tampar aku lagi, Mas. Yang penting sekarang Ibu sudah tahu semua rahasia kita. Kalau kamu cuma pria loyo yang nggak bisa ngapa-ngapain, yang beraninya hanya ngumpet di ketiak Ibu. Tutup mulut kamu. Sini. Sini. Loyo, apa yang dimaksud sama menantu kurang ajar itu? Sepertinya ada yang membuka gembok ini tadi malam. Tapi siapa? Jangan-jangan Aisyah kabur. Buka pintunya. Ternyata dia masih ada di sini. Lepaskan. Ayo ikut saya. Bu, kenapa saya dibebaskan? Kamu gak usah banyak bicara. Hari ini, kamu saya akan berikan sedikit udara segar.
Ibu, aku mau dibawa kemana, Bu? Gak usah banyak tanya. Bu, tolong lepasin saya, Bu. Bu. Astagfirullahaladzim. Aisyah, dibawa kemana dia? Ayo cepat naik. Ibu bawa Aisyah kemana pagi-pagi ini? Ya Allah, aku harus selamatin Aisyah. Aku mau dibawa kemana? Apa yang sedang direncanakan Ibu Rahayu? Aisyah. Aisyah! Bunda Ingrum istighfar, Bu. Aisyah, anakku. Gimana keadaan Ibu? Kenapa? Saya sudah berusaha mengkoples ibu kamu dari semalam, Ma. Tapi demamnya nggak turun-turun. Ibu kamu menyikut terus, sayang. Aisyah. Ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk ibu hamba, ya Allah. Berikanlah keluarga kami kekuatan. Dan semoga Engkau melindungi Aisyah yang sedang tidak bersama kami. Ibu harus sembuh. Aisyah. Aisyah, jangan tinggalin ibu, nak. Aisyah mana? Ini kenapa, Bu? Ini lagi sakit, sayang. Lebih baik kita bawa ibu kamu ke rumah sakit. Saya takut terjadi apa-apa sama ibu kamu. Aisyah. Mas, gimana? Kita nggak mungkin ngebiarin ibu sakit kayak gini. Kita bawa sekarang ke rumah sakit. Ayo. Sekarang kita sudah sampai di sini. Ada apa, Bu? Pak, itu kerbaunya suruh istirahat saja ya. Tapi bukannya sawah harus dibajak sekarang juga, Bu? Sawahnya tetap dibajak, tapi yang membajak bukan kerbau. Yang membajak sawahnya ini. Ayo cepat, kamu bajak sawahnya. Apa maksud ibu? Kamu belum paham. Kamu membajak sawah ini menggantikan kerbau itu. Mengerti? Ya Allah, ujian apa lagi yang harus kujalani? Pasang bajaknya. Iya, Bu, baik. Sekarang kamu mulai kerja. Cepat bajak sawahnya. Jangan malas. Jangan malas. Kamu pikir saya nggak tahu semalam kamu mau kaburkan dari rumah saya dan menyuruh seseorang untuk membuka gembok kamu. Jangan main-main dengan saya. Ini akibatnya. Aisyah. Pelan-pelan ya. Ada dulu. Bismillah. Restu. Waalaikumsalam. Bu, yang tadi itu Bu Ningrum kan? Ada apa sama Ibu Ningrum, Bu? Nah, Bu Ningrum demam. Makanya sama Bisma dibawa ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Kenapa bisa begitu, Bu? Saya sendiri juga nggak tahu, nak.
Tadi malam saya sudah mencoba untuk kompres dia, tapi demamnya nggak turun-turun. Malah Bu Negro manggil-manggil terus nama Aisyah. Bu Ranti! Bu Ranti! Ada apa, Mas? Saya udah coba cari Pak Bisma, Bu, tapi nggak ketemu, Bu. Bu Ranti tahu, Bu, Pak Bisma di mana? Bisma lagi bawa ibunya ke rumah sakit di kota. Kenapa, Mas? Bu Rahayu memaksa Aisyah membajak sawah, Bu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Terus bajak sawahnya di mana, Mas? Bajak sawahnya di sawahnya Bu Rahayu, Mas. Di sana, Mas. Ayo, mari, Bu. Nah, aku ikut. Ya. Jangan malas! Cepat! Ayo! Astagfirullahaladzim. Aisyah! Aisyah! Bu Rahayu, kalau saja kamu tahu orang yang sedang kamu siksa itu adalah anak kandung kamu sendiri, kamu pasti akan menyesal. Minggir kamu, Restu! Ibu sudah benar-benar keterlaluan. Aisyah ini manusia ya, Bu. Dia itu bukan binatang, dia itu bukan kerbau yang biasa membajak sawah. Jadi ibu gak bisa memperlakukan Aisyah seperti ini. Gak apa-apa kan? Kamu gak apa-apa, kamu gak usah khawatir. Ya? Aisyah, lanjutkan! Jangan, Aisyah. Udah, Restu, kamu gak usah peduli sama aku. Aisyah. Restu, minggir kamu, atau kamu saya cabuk. Enggak, Bu. Aku hanya akan pergi kalau ibu membebaskan Aisyah juga. Kamu berani melawan saya? Aku nggak melawan ibu, tapi aku mau melawan kejahatannya ibu. Ibu harus ingat, aku dan Aisyah itu lahir sama-sama. Aisyah itu teman aku dari kecil. Jadi nggak pantas apa yang ibu lakukan sama Aisyah. Aisyah, kalau memang ibu pengen kamu bajak sawah, ayo kita bajak sama-sama. Rai, anak kamu itu jauh lebih manusiawi dibanding kamu. Dia juga anak yang beda dengan kakak-kakaknya. Diam kamu. Jangan suka ikut campur keluarga saya. Atau mau mulut kamu saya bungkam selamanya. Dengar, harusnya ibu tuh sadar kalau anak kamu itu sebentar lagi akan membuat perubahan yang besar di keluarga kamu dengan hal-hal yang tidak benar. Diam! Hentikan! Ibu mau apa lagi sih? Kalau ibu mau bebaskan aku, bebaskan Aisyah dulu. Ibu tidak akan lepaskan Aisyah. Oke, kalau begitu, aku yang akan melakukannya. Aisyah! Kemari kamu! Cepat! Aisyah, jangan Aisyah. Cepat Aisyah! Bu, ibu mau bawa Aisyah kemana lagi sih? Gak usah ikut campur! Sini kamu! Kamu akan bayar mahal sekali. Karena kamu sudah mengajarkan anak saya untuk berani membangkang. Ayo ikut aku! Aisyah, tunggu Aisyah! Ibu, tunggu! Ini mas. Restu! Aisyah! Restu! Restu, ikut ibu kamu. Cegah dia, nak. Ayo.
Aku yakin walaupun sulit, tapi suatu hari nanti rencanaku pasti akan berhasil. Panas pasien belum turun, Pak. Meskipun sudah dikasih obat, kemungkinan organ dalamnya rusak, Pak. Sepertinya pasien merindukan seseorang, Pak. Bisa dihadirkan orang tersebut, Pak. Namanya Aisyah. Iya dok, Aisyah itu anak bungsu ibu saya. Tolong, Pak, bawa Aisyah kemari. Saya yakin Aisyah bisa membantu pasien untuk melawan penyakitnya, Pak. Maaf, saya tinggal dulu, Pak. Permisi, Ibu. Masih dok. Iya. Aku akan jemput dan bawa Aisyah. Apapun yang terjadi. Pasin! Saya mau dibawa kemana ini? Pasin! Ibu kenapa melakukan ini sama aku, Bu? Bukannya Ibu mau... Mau apa? Mau menikahkan kamu dengan Arif? Ya, kalian sudah menghilangkan nyawa anakku Amir. Sekarang saya akan pastikan kalian akan membayarnya dengan cara yang paling menyakitkan. Yang tidak pernah kalian bayangkan seumur hidup kalian. Ya Allah, apa nasibku seperti ini? Ya Allah, berikanlah hamba pertolonganmu, ya Allah. Berikanlah hamba pertolonganmu. Aisyah! Aisyah! Restu? Restu? Aisyah! Aisyah! Restu! Aisyah! Restu! Aisyah! Restu! Restu! Aisyah! Aisyah! Kamu gak apa-apa, Aisyah? Buat apa kamu kesini, Restu? Aku akan mengeluarkan kamu dari sini, Aisyah. Kamu jangan takut ya. Aku akan cari cara untuk bisa buka pintu ini. Enggak, Restu, jangan. Itu nggak ada gunanya, Restu. Walaupun kamu mengeluarkan aku dari sini, aku nggak akan keluar. Apa yang harus aku lakukan, Aisyah? Aku udah bilang sama kamu, kalau aku pergi, keluarga aku nggak akan selamat, Restu. Dan aku nggak akan menukarkan kebahagiaanku demi nyawa mereka. Mereka pasti akan selamat, Aisyah. Aku nggak akan biarkan ibu menyentuh mereka. Gak mungkin, Restu. Anak buah Ibu Rahim banyak dan ada di mana-mana. Jadi apa yang harus aku lakukan, Aisyah? Apa?
Jangan sampai mereka lolos. Itu pasti Dinda. Dinda masih di sini. Ayo kita cari. Aisyah, kamu bawa Dinda pergi. Ya, aku akan mengulur waktu. Udah Mas, hati-hati ya. Mas Bisma! Jangan bunuh kakakku! Mas Bisma! Mas! Mas jangan pergi tinggalin kita, Mas! Mas Bisma! Bukan aku, Mas. Bukan aku, Mas. Berikan pisau itu. Berikan Aisyah. Tapi, Mas. Aisyah. Enggak, Mas. Aisyah, berikan. Tenang dulu. Aisyah, dengar. Iya, Mas tahu. Sekarang kamu pulang. Biar Mas yang menghadapi ini semua. Pulang sekarang, Aisyah. Tolong buktikan kalau Mas Bisma nggak bersalah. Karena bukan dia yang membunuh Mas Amir. Aku memang tahu kalau bukan Mas Bisma yang melakukannya. Tapi banyak saksi. Banyak orang yang melihat kalau Mas Bisma yang pegang golok itu. Iya, karena pada saat itu anak buah Mas Amir datang saat Mas Bisma memegang pisau itu dan merebut dari tanganku, Restu. Apa maksud kamu, Aisyah? Mas Bisma merebut pisau itu dari tangan kamu? Iya, karena Mas Bisma sengaja melakukan itu untuk menyelamatkanku, Restu. Karena dia nggak mau aku dituduh membunuh Mas Amir.